Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Nurhidayah dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Kudus. Saat ini saya sedang praktik kerja profesi apoteker di UKOD UD Herbalindo Malang pada 2 Mei hingga 10 Juni 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit materi mengenai aspek-aspek dalam manajemen mutu. Mengapa sih kita perlu belajar manajemen mutu? Apa pentingnya manajemen mutu? Manajemen mutu memegang peran utama dalam industri obat tradisional. Manajemen mutu merupakan semua peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tradisional memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan obat, yaitu obat yang aman, berkhasiat, dan juga berkualitas. Manajemen mutu terdiri dari beberapa aspek, yaitu pertama, sistem mutu industri obat tradisional, kedua, cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB, yang ketiga, pengawasan mutu, keempat, pengkajian mutu produk, dan terakhir adalah manajemen resiko mutu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem mutu industri obat tradisional. Di dalamnya ada unsur-unsur manajemen mutu. Ada apa saja? Yaitu suatu infrastruktur yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur, dan juga proses. Lalu unsur yang kedua yaitu tindakan sistematis, dan unsur yang ketiga yaitu personel yang kompeten. Hal yang paling mendasar dan utama yaitu struktur organisasi. Suatu sistem mutu dalam usaha obat tradisional memiliki struktur organisasi, di mana struktur organisasi menunjukkan peran dan tugas masing-masing di posisi. Nah, posisi pertama ada pemilik atau pemimpin, lalu di bawahnya langsung ada apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab di UKOD Herbalindo Malang itu bertanggung jawab kepada staf di bawahnya, yaitu penerimaan bahan, proses produksi, hingga ke proses distribusi. Suatu infrastruktur juga harus mempunyai prosedur. Prosedur atau standar operasional prosedur yang disingkat dengan SOP merupakan bentuk tulisan formal berupa serangkaian instruksi untuk memandu personel yang biasanya ditempel di ruangan sehingga personel melihatnya setiap saat. Infrastruktur juga dibangun berdasarkan proses. Yang pertama harus jelas, ruangan berbeda untuk masing-masing tahapan, sehingga setiap ruangan dapat diidentifikasi dan ruangan-ruangan itu dapat diberi tag di depannya sehingga mudah dikenali. Yang kedua, runtut penempatan ruang sesuai urutan skema kerja, sehingga akses setiap ruangan untuk tahapan produksi dapat maksimal. Selanjutnya yaitu personel. Personel dipegang oleh orang-orang yang terlatih dan jumlah yang cukup. Tiap proses di masing-masing proses produksi, proses pengemasan, ditangani oleh orang yang berbeda dan jumlahnya menyesuaikan dengan beban kerja. Tindakan sistematis di mana adalah tindakan yang berdasarkan susunan pedoman. Pedoman di sini bisa berupa SOP, pencatatan, dan juga sanitasi. Ketiganya berkaitan dan satu kesatuan. Ada prosedur kerja, ada bukti yaitu pencatatan, dan juga sanitasi yang harus dilakukan setiap saat karena mesin yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan mesin yang ditinggalkan juga harus dalam keadaan bersih. Unsur yang kedua yaitu personel yang kompeten, artinya personel mampu memahami dan melakukan tugasnya sesuai SOP yang telah dibuat dengan cara memberi pelatihan kepada personel oleh apoteker penanggung jawab sebagai penulis SOP. Yang kedua, SOP dapat dipublikasikan dengan cara dicetak dan ditempel dengan lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Misalnya, SOP mixing juga ditempatkan di ruangan mixing. Lalu, jangan lupa untuk mendiskusikan kesulitan personel, di mana kesulitan-kesulitan tersebut dibahas dalam sesi pelatihan sehingga ada feedback dan kita dapat menilai sejauh mana pemahaman personel mengenai SOP. Aspek yang kedua yaitu CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Semua fasilitas CPOTB yang diperlukan harus dipenuhi sehingga CPOTB dapat dilaksanakan. Yang pertama, personel terkualifikasi dan terlatih, yaitu didapatkan dari pelatihan dan juga pemaparan. Kedua, bangunan fasilitas yang memadai. Bangunan dan fasilitas yang memadai harus sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan CPOTB. Yang pertama, desainnya tepat, menyesuaikan dengan dimensi mesin dan juga jumlah personel, sehingga luas ruangan dibuat dengan penyesuaian. Lalu yang kedua yaitu konstruksi. Bagaimana konstruksi dalam sebuah bangunan dibuat?
dimulai dari tinggi bangunan yang pas, material yang layak sehingga tidak mudah rusak dan juga aman. Selalu yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi berada pada tempat yang mudah diakses hingga kita dapat melakukan pengiriman dan penerimaan dengan aman dan nyaman. Intinya, poin-poin tersebut yaitu memudahkan dalam pembersihan, perawatan, dan juga kegiatan. Lalu untuk bahan, wadah, dan label yang benar. Bahan kita harus memastikan kesesuaian identitas yang akan diproduksi. Lalu bahan dipastikan telah lolos kualifikasi sehingga kualitasnya bagus, terjamin, dan juga telah memenuhi standar. Kedua, wadah. Dalam pemilihan wadah, pertimbangannya yaitu kegunaan dan juga material. Kegunaan bahan yaitu melindungi dari kontaminan dan juga mencegah dari sinar matahari. Material yang dipilih tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis, sehingga akan mempengaruhi kos produksi. Lalu, label harus berisi tentang informasi-informasi di bawah ini, yaitu nama dagang sebagai identitas produk. Yang kedua, komposisi, di mana kandungan tiap kapsul ditulis dengan jelas. Lalu yang ketiga yaitu isi. Kalau dalam ukot, obat berisi kapsul, jadi harus ditulis satu botol isinya berapa kapsul. Lalu dosis pemakaian, sehingga pasien tidak salah dalam memakai obat. Lalu khasiat atau kegunaan. Pasien dapat melihat khasiat atau kegunaan obat sehingga pasien tidak salah memilih obat dan sesuai indikasi. Lalu selanjutnya kontraindikasi. Apakah pasien hamil atau menyusui atau menderita penyakit yang serius sehingga dapat berhati-hati dalam meminum obat. Lalu kadaluarsa. Obat ditujukan untuk membantu pengobatan pasien sehingga tidak dapat menimbulkan masalah ataupun memperparah penyakit. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor izin edar, di mana dapat menunjukkan kelegalan suatu produk. Lalu selanjutnya yaitu nomor kode produksi, yang terakhir adalah nama industri, sehingga pasien tahu ini produksi dari pabrik mana. Tempat penyimpanan di sebuah industri harus ada beberapa ruang penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan bahan baku, penyimpanan simplisia, penyimpanan produk jadi, penyimpanan bahan pengemas, dan penyimpanan alat pembersih, di mana mutu produk dapat dipengaruhi oleh pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini membantu dalam menjamin mutu dan integritas produk selama proses. Di UUD Herbalindo sendiri, tempat penyimpanan telah disesuaikan dengan isi yang ada di ruangan tersebut. Misalnya, di ruang penyimpanan produk jadi diberi alas atau palet. Lalu tempatnya tertutup, bukan tempat untuk lalu lalang sehingga tidak terjadi kontaminasi. Tempatnya juga harus dipastikan tidak lembab sehingga tidak terjadi pertumbuhan jamur di dalam ruangan. Suhu juga disesuaikan mengenai suhu penyimpanan, yaitu suhu penyimpanan misalnya di penyimpanan kapsul tidak boleh melebihi batas suhu yang ditentukan sehingga kapsul tidak rusak. Lalu untuk cahaya matahari dipastikan tidak masuk sehingga tidak dapat mempengaruhi kualitas dari produk yang disimpan. Aspek yang selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium saja, tetapi juga harus terlibat dalam semua keputusan terkait mutu produk. Pengawasan mutu ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut, yaitu pengujian, kedua, kualifikasi dan perawatan yang sesuai, ketiga yaitu program stabilitas pasca pemasaran. Program pertama yaitu pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan obat yang diproduksi aman, berkualitas, dan berkhasiat karena tujuan digunakannya obat yaitu untuk pengobatan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Syarat menurut Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, ada beberapa hal yang harus kita uji. Yang pertama, pengujian secara mandiri atau secara sederhana yang bisa dilakukan di industri tersebut. Misalnya organoleptik, kita mengidentifikasi bentuk, rasa, bau, dan warna dengan panca indera. Lalu keseragaman bobot, digunakan alat yaitu timbangan dan kalkulator.
dengan syarat yang disebutkan dalam peraturan, yaitu dari 20 kapsul tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10%, dan tidak satu kapsul pun bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih dari 25%. Pengujian yang lain yaitu pengujian yang kompleks seperti kadar air yang tidak boleh lebih dari 10%, cemaran mikroba berupa angka lempeng total, angka kapang, bakteri-bakteri seperti bakteri E. coli, bakteri Salmonella, Shigella, dan juga cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, arsen, dan raksa. Pemilihan pihak ketiga dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi laboratorium. Apakah satu daerah dengan industri sehingga memudahkan pengiriman sampel. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan sertifikasi dari laboratorium tersebut. Kita dapat mengecek lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang dapat diakses pada laman web Komite Akreditasi Nasional. Di sana terdapat nama, alamat, email, dan juga masa berlaku akreditasi, sehingga kita dapat memastikan hasil dari pengujian yang dilakukan pihak ketiga aman, tepat, terjamin, dan juga sesuai dengan peraturan. Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh bagian pengawasan mutu yaitu kualifikasi dan perawatan yang sesuai. Kualifikasi berupa kualifikasi bahan, mesin, dan juga ruangan. Untuk perawatannya sendiri berupa perawatan kebersihan, untuk sanitasi, dan juga bahan pembersih itu sendiri. Pengawasan mutu ikut serta dalam memenuhkan standar pelolosan setiap aspek, sehingga dapat menjamin mutu produk yang dihasilkan juga baik. Aspek yang selanjutnya yaitu pengkajian mutu produk. Biasanya pengkajian mutu produk dilakukan secara berkala, dilakukan terhadap semua obat tradisional berizin edar termasuk produk ekspor. Pengkajian mutu produk dilakukan berkala satu tahun sekali untuk membuktikan konsistensi, yaitu konsistensi proses, kesesuaian spesifikasi bahan awal, bahan pengamas, dan juga produk jadi. Lalu pengkajian mutu dilakukan untuk melihat tren dan identifikasi perbaikan, baik untuk proses maupun untuk produk jadi. Apa saja yang dikaji? Biasanya apabila ada bahan awal dari pemasok baru, dilakukan pengkajian merantai pemasok, lalu pada pengawasan selama proses produksi, dan juga dikaji hasil pengujian produk jadi itu sendiri. Pengkajian juga dapat dilakukan pada batch yang tidak memenuhi spesifikasi. Kajian-kajian lain yaitu pada penyimpangan atau adanya ketidaksesuaian mutu. Dilakukan investigasi dan juga dilakukan tindakan pencegahan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian mutu itu terjadi lagi. Lalu kajian-kajian seperti program pemantauan stabilitas dan juga ada kajian produk kembalian. Aspek yang terakhir yaitu manajemen risiko mutu. Dalam manajemen risiko mutu dilakukan penilaian, pengendalian, komunikasi, dan juga pengkajian risiko, di mana hal-hal tersebut berdampak terhadap mutu obat tradisional. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko mutu yaitu keputusan mengenai cakupan dan luas kualifikasi dan validasi. Validasi dapat berupa validasi proses, validasi fasilitas, peralatan, metode pembersihan, dan sarana penunjang, di mana hendak didasarkan pada penilaian risiko yang telah dipertimbangkan dan juga nantinya akan didokumentasikan. Semua kegiatan mempertimbangkan siklus hidup fasilitas, peralatan, sarana penunjang, proses, dan produk. Dapat diaplikasikan sebagai tindakan pencegahan dan juga tindakan perbaikan. Biasanya, manajemen risiko mutu digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang direncanakan untuk menentukan dampak potensial terhadap mutu produk. Semua materi yang telah saya sampaikan berasal dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang terakhir mengenai data-data lembaga yang dapat kita percaya untuk menjadi pihak ketiga yaitu dari Komite Akreditasi Nasional yang dapat diakses di web http://kan.or.id. Jadi, dari materi kali ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Manajemen mutu diperlukan
diperlukan untuk penjaminan mutu obat tradisional yang tidak hanya mengandalkan kelulusan dari serangkaian pengujian, tetapi dibangun sejak awal dalam produk tersebut. Mutu obat tradisional tergantung dari bahan awal, bahan mentah, proses pembuatan, dan juga bangunan peralatan yang dipakai serta semua personel yang terlibat. Dalam perjalanannya juga harus dipantau dengan cermat agar obat tradisional yang dihasilkan dapat selalu memenuhi persyaratan. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat kita sharing dan juga nanti akan ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Jadi ikuti channelnya dan apabila teman-teman ada masukan, boleh nih langsung aja DM ke Instagram berikut ini ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.